uji coba strategi baru mungkin dari pelatih. Nah, ini kembali lagi ke Indonesia, ke timnas. Mumpung lawan Brunei, sebenarnya sangat disayangkan kalau besok kita tidak bisa full tim. Ya, selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrolin bola secara santai tentunya dari sisi supporter. Namun tidak lupa sebelumnya selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Dalam video pendek kali ini saya ingin membicarakan tentang Jordi Ahmad ya, yang kemarin Ivar Jenner nggak bisa ikut dan sekarang giliran Jordi Ahmad yang nggak bisa ikut dikarenakan cedera ketika membela klubnya JDT di Liga Champions Asia. Ya, mau gimana lagi, karena ini masalah kesehatan, masalah fisiknya ya, kita doakan saja semoga tidak terjadi hal-hal yang serius pada Jordi Ahmad, yang kemudian kita harapkan di lain kesempatan tentunya bisa membela timnas Indonesia. Sebenarnya yang saya sayangkan atas ketidakdatangan Jordi Ahmad bukan karena saya ingin menonton aksinya, bukan semata-mata karena itu, tapi karena kepentingan timnas. Seperti yang sudah saya katakan di video lalu, timnas masih di ASEAN, baru merangkak untuk naik level ke Asia. Tentunya kita butuh chemistry yang kuat dan kekompakan yang bagus di antara para pemain. Kita mungkin tidak seperti pemain-pemain dari Spanyol, Inggris, Italia, ataupun Jerman yang ketika dikumpulkan hanya dalam beberapa hari mereka sudah bisa langsung nyetel. Kita kelasnya ya, kita merendah, kita memang masih di ASEAN, walaupun mindset kita sudah di Asia ya, kita akan menjemput Piala Asia, tapi level kita ya masih ASEAN lah. Jadi jangan disamakan dengan pemain-pemain top dunia. Kita harus mempunyai treatment persiapan yang berbeda dari mereka, dari tim-tim besar lainnya. Kita harus mempersiapkan secara matang sekali, sangat matang. Kalau perlu levelnya persiapan harus lebih tinggi. Tentunya kita tidak ingin ya di lapangan nanti pemain-pemain kita ada canggung antar pemain, grogi ketika memegang bola, atau nanggung ketika memberi umpan. Dengan komunikasi yang baik, dengan sering berkumpulnya mereka, dengan sering bermain bersama, itu tentunya rasa canggung, rasa grogi dan lain-lain akan bisa mengurangi, dan tentunya bisa berimbas terhadap hasil yang kita jalani di pertandingan nanti, entah lawan Brunei atau nanti entah lawan siapa. Seperti yang kemarin saya katakan, mumpung ini lawannya Brunei yang kemungkinan levelnya masih di bawah kita, jadi di lapangan nanti mereka masih bisa komunikasi, mereka masih bisa ya santai, sedikit rileks, sembari menyatukan chemistry mereka. Karena ketika nanti bertemu dengan tim yang lebih tinggi lagi levelnya, yang lebih berat lagi, tentunya mereka nggak akan bisa seperti itu. Mereka sudah mulai sepaneng, mulai bahkan mungkin ada yang grogi dan lain-lain. Nah, ini adalah waktu yang tepat ketika melawan Brunei ya, yang namanya pertandingan, yang namanya latihan maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap tim Brunei. Maksudnya begini, untuk meningkatkan level, yang pertama kan kita harus melawan tim-tim yang lemah dulu, yang levelnya masih di bawah kita, kemudian naik lagi. Jadi jangan heran kalau, maaf agak jauh sedikit, jangan heran kalau ada tim-tim besar, klub besar yang mereka ada di kasta teratas, namun ketika akan memulai musim liga yang baru, mereka uji coba malah dengan tim-tim kasta kedua. Jadi jangan heran, karena itu memang disengaja untuk menyatukan chemistry mereka dan uji coba strategi baru mungkin dari pelatih. Nah, ini
kembali lagi ke Indonesia, ke timnas. Mumpung lawan Brunei, sebenarnya sangat disayangkan kalau besok kita tidak bisa full tim. Tapi mau gimana lagi, karena ini masalah cedera, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya bisa mendoakan pada Jordi Amat dan Ivar Jenner, semoga kesehatannya lekas membaik dan besok lain waktu bisa membela timnas. Dan untuk penggantinya, sekali lagi, pengganti entah siapapun yang akan menggantikan Jordi Amat dan Ivar Jenner, saya percaya kepada Anda, saya percaya sekali Anda bisa memainkan peran sesuai dengan keinginan Sintayong. Jadi jangan merasa Anda, wah saya bermain karena menggantikan Jordi Amat atau saya bermain karena menggantikan Ivar Jenner. Jangan berpikiran seperti itu. Anda tetap pemain penting yang bisa menggantikan peran pemain yang lainnya ketika tidak hadir. Anda tetap pemain penting. Kemudian yang selanjutnya masalah pemindahan lapangan. Oke, kita semua mungkin setuju masalah pemindahan lapangan karena alasan kabut tebal di Palembang. Oke, semua kita setuju. Namun bagi para supporter, ya kalau komen, ya jangan yang negatif-negatif amat. Mungkin PSSI menganggap kalau SUGBK itu adalah stadion yang sudah ready kapanpun, bahkan acara mendadak pun mereka sudah siap karena manajemennya yang bagus. Jadi bukan karena Jawa sentris atau dan segala macam. Ini waktunya sudah mepet dan SUGBK dianggap yang paling siap. Jadi ya kita maklumi aja, kita dukung aja, dan semoga suatu saat nanti seperti keinginan kita bersama, laga timnas bisa diadakan entah di Sumatera, entah di Bali, di Kalimantan, di Papua atau dimanapun, semoga bisa terrealisasi. Namun kali ini karena acaranya mendadak, ini kan masalah alam nggak bisa nggak bisa diganggu gugat lah. Ketika ini terjadi ya PSSI harus gerak cepat mencari penggantinya. Jangan justru membuat statement atau menuduh PSSI yang enggak bahkan tanpa bukti. Wah itu bermain di Jakarta, dimainkan di Jakarta karena ini bla bla paling gini. Janganlah, kita enjoy aja, kita nikmati aja, kita dukung, kita fokus ke timnas aja. Dukung permainannya, dukung semoga timnas bisa berjaya, semoga bisa mendapatkan hasil maksimal, semoga bisa lolos Piala Dunia. Udah, kita dukungin aja, nggak usah mikir yang lain. Kita kompak di situ. Oke, sampai di sini dulu video pendek dari saya. Maju terus timnas, kompak terus support Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.